Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Di pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan ataupun mengulang dan mengulas apa yang kita telah pelajari perihal tentang perkara-perkara untuk menyucikan jiwa kita. Dan ini semua merupakan kaidah yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tentunya juga tak lupa bagi kita salawat senantiasa terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat takwa merupakan wasiat yang harus terus diulang agar jiwa kita ingat kepadanya dan melakukan hal tersebut. Karena pentingnya meningkatkan takwa, takwa bisa memberikan berbagai macam manfaat kepada diri kita. Ya, dan takwa itu konsekuensinya dua, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya dengan sepenuh hati dalam keadaan yang ikhlas dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah hakikat dari takwa. Dua konsekuensi tersebut. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam Al-Qur'an senantiasa kita diingatkan dengan ayat tersebut, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dilanjutkan dengan adanya larangan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan ketika kita bertakwa di surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha, kata Allah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, siapapun, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupannya. Maka segala permasalahan dalam kehidupan Allah telah hadirkan solusinya, dan di antara solusinya itu harus dijemput dengan wasilah takwa ini. Ya. Dan berikutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti kebanyakan dari orang menganggap permasalahan kehidupannya perihal dunia. Di antaranya adalah harta. Maka Allah katakan ketika dia bertakwa wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah berikan dari arah yang tidak pernah dia sangka ataupun duga. Dan juga segala perkara kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, ya. Dan masih banyak lagi lainnya. Ya, buah-buah dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Namun takwa itu tidak bisa begitu saja langsung dijalankan. Ya, harus ada kaidah, ya, guna menutup berbagai celah-celah syaitan yang bisa menggembosi takwa seorang hamba.
Maka di kaidah yang keenam ini, Syekh Abdul Razak menyampaikan ighlaqul manafidh, pentingnya menutup celah-celah. Nah, ya. Al-manafidh ini bentuk jamak dari manfadhun. Apa itu manfadhun? Ya, yaitu celah atau lubang. Allati tukhriju bil insani, yang celah ini tentunya bisa mengeluarkan seseorang anit tazkiyati, dari kesucian jiwanya. Bahkan celah ini pula tubaiduhu, bisa menjauhkan seorang manusia anil fadilah, dari keutamaan-keutamaan, di antaranya adalah takwa maupun keutamaan takwa. Ya, wa tuqi'uhu, dan celah ini bisa menjerumuskan, menghantarkan si pelakunya, yaitu manusia, firrazilah, ke dalam kehinaan. Nah, fayahtaju al-abdu, maka tentu seorang hamba itu hajatan, dia butuh massatan, kepada kebutuhan yang massah, yang mendesak. Ya. Kepada hal apa kebutuhan mendesak ini? Ila ighlaqil manafidhil lati tudannisuhu nafsahu, untuk menutup celah-celah yang bisa mengotori jiwanya, wa tudassiha, dan juga bisa menodai jiwanya tersebut. Wa qad duribu lana fis sunnah, dan ini sungguh luar biasa, telah diberikan contoh kepada kita di dalam sunnah. Masalun, sebuah permisalan, yubayyin, yang menjelaskan khuturata wulujil abdi, bahaya masuknya seorang hamba fima yudayyi'u alaih dinahu, kepada hal-hal yang bisa menyempitkan agamanya atas dirinya. Fafil hadis, contoh di dalam hadis ini, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, daraballahu mathalan, Allah tabaraka wa taala membuat suatu permisalan, siratan mustaqiman, yaitu permisalan jalan yang lurus, ya, wa ala, ya, janbatain. Nah, ini sukun, ya. Nah, janbatain, ya, janbatai sirat, dan di atas dua sisi. Nah, ya, di atas dua sisi jalan yang lurus itu, nah, terdapat surani, dua pagar. Fihima, pada dua pagar tersebut terdapat apa? Pintu-pintu mufattahah, yang terbuka. Wa 'alal abwabis sutur, dan pada pintu-pintu tersebut, ya, pintu-pintu yang terbuka tadi, di setiap dua pagar tadi terdapat sutur murkhatun, ya. Sutur itu artinya tabir, dan tentunya murkhah, yang menjulur ke bawah. Wa 'ala babis sirat, ya, wa 'ala babis sirat, dan di atas satu pintu, ya, pintu jembatan tadi. Nah, yang ada di mana? Di dua pagar tersebut. Nah, dua sisi jembatan. Ada penyeru, da'in, ya, di mana penyeru ini mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulu as-sirata jami'an. Nah, masuklah, ya, masuklah kalian semua ke jalan ini. Wala tata'arraju, dan janganlah berpaling, janganlah berbelok. Baik, ya. Kemudian ada lagi dai, yad'u min fawqis sirat. Ya, dai di sini adalah penyeru yang menyerukan dari atas jembatan, ya. Apa? Fa idza arada yaftahu syai'an, maka apabila ia ingin membuka sesuatu, min tilkal abwab, dari pintu-pintu tersebut, qala, dia pun berkata, si penyeru ini, ya, waihaka,
Waihaka, celakalah kamu. La taftahu. La-nya nahiyah di situ. Larangan. Ya. Jangan kamu buka pintu tersebut. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu, intaftahu, jika engkau membukanya, talijahu, ya, kamu akan masuk, ya, ditarik dengan energi-energi yang ada di pintu tersebut. Wasirat, dan sirat yang dimaksud itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Makanya lah tata'arraju, jangan berbelok ketika disuruh masuk Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Ya, masuklah Islam dengan totalitas. Ya, jangan setengah-setengah. Apa bukti tidak setengah-setengahnya? La takfu ma laisa laka bihi ilmun, kata Allah. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya. Termasuk juga ketika masuk ke dalam Islam, jangan sampai kita mengikuti Islam tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad. Sesungguhnya yang namanya pendengaran, penglihatan, fuad, hati itu apa? Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya dan dipertanggungjawabkan. Ketika Allah telah memberikan berbagai waktu, ya, kelapangan dan keluasan dan keluangan di dunia, tapi dia tidak pernah menggunakan anggota tubuhnya tadi, waktu-waktunya tadi, untuk mempelajari apa yang sedang dia ikuti, yaitu berupa agama Islam. Wasuran, dan dua pagar itu merupakan hududullah, batasan Allah. Batasan Allah. Dan inilah aturan. Wal abwab al-mufattahah, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah maharimullah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dikatakan, ya, oleh si penyuruh yang menyuruhkan dari atas jembatan, idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, kalau pintu itu dibuka, hal yang diharamkan oleh Allah itu dibuka, nah, ya, talijihu, engkau akan masuk, karena begitu kuatnya pengaruh dari energi negatif hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena perkara yang diharamkan oleh Allah itu adalah perkara-perkara yang disukai oleh jiwa. Nah, perkara-perkara yang disukai oleh jiwa. Maka kita harus menentukan jiwa kita ini masuk ke jiwa amaratun bisu atau jiwa yang mutmainnah. Ya, di surah Yusuf dikatakan innan nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa akan memerintah kepada keburukan. Ya. Ini bagi orang-orang yang jiwanya tidak terbina dengan ibadah, ketakwaan dan yang semisalnya. Wadzalika da'i ala ra'sis sirat. Nah, ya. Dan dai yang dimaksud pada hadis tersebut di atas jembatan tadi itu adalah kitabullah. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ya. Terdapat petuah-petuah, nasihat-nasihat dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena Al-Qur'an merupakan kalamullah, ya, perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Nah, ini ketika mengatakan apa tadi? Ya ayyuhan nas udkhulu as-sirata jami'an. Nah, itu. Wada'i min fawqis sirat. Nah, yang tadi itu adalah apa? Wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin. Nah, wa'izullahi fi qalbi kulli muslimin. Nah, yaitu penasehat yang Allah sisipkan pada hati setiap muslim. Dan ini adalah perkara yang luar biasa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan yang harus kita jaga dan perkara-perkara yang diharamkan, ya. Nah,
Itu harus kita perhatikan, jangan sampai kita membuka pintu-pintu yang telah Allah haramkan. Nah. Qala Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, wa man kana fid dunya qad kharaja wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamati, ya. Dan siapa saja yang ada di dunia ini, ya, dia keluar dari istiqomah di atas jalan yang lurus, ya. Fafataha abwabal maharim, ya. Kemudian dia membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah, allati fi suturi sirat, ya. Yang mana ada tabir, ya, di sisi kanan dan kiri jembatan atau jalan yang lurus tersebut, ya. Ia menatan sisi kanan, yasrah sisi kiri, wa dakhala ilaiha, dan dia masuk ke dalam pintu yang diharamkan oleh Allah tersebut, sawa'un kanat, sama saja, apakah al-maharim minasyahwat, perkara yang diharamkan oleh Allah berupa syahwat, atau minasyubuhat, ini dua perkara yang merusak, ya, yaitu perkara syahwat dan syubhat. Akhazathu al-kalalib, maka ketika pintu itu terbuka adanya kalalib, yaitu kait pancing, pengait. Akhazathu, yang mengambilnya langsung, allati ala zalika sirat, yang ada di atas jalan tersebut, ya, baik dari yamnatan sisi kanan maupun yasratan dari sisi kiri, ya, bihassabi mafataha fid dunya min abwabil maharim, sesuai, ya, apa yang ia buka di dunia dari pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah, wa dakhala ilaiha, dan dia pun masuk ke dalamnya. Di antara kita harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, dan apa yang telah Allah berikan kepada kita melekat pada tubuh kita, itu adalah amanah sejatinya. Amanah. Berarti yang namanya amanah, dia harus difungsikan sebagaimana fungsi yang diberikan oleh pemberinya. Di antara kita memiliki mata, kita memiliki telinga, nah, ya, kita memiliki hati. Jadi menjaga mata kita supaya tetap dalam amanah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Melihat yang baik-baik saja. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya, padanya itu terdapat pahala. Jadi ketika kita salat, bukan hanya sekedar salat, melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sejatinya salat itu melatih diri kita agar bagian tubuh kita ini apa? Tunduk kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat dengan mata kita, ya, kita melihat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar dengan telinga kita mendengar, merasa didengar oleh Allah, iya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lisan. Ya, ketika kita berucap, kita merasa apa yang kita ucapkan diketahui dan didengar juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika merasa terawasi dan terdengar, ya, kita menggunakan tubuh kita ke arah yang baik dan juga benar. Dan perasaan kita, ya, menghadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebaikan itu disebut hasanun, teman-teman semua. Kebaikan itu disebut hasanun. Kalau semua perbuatan kita merasa diawasi dan mengarah selalu kepada kebaikan, ada nilai-nilai taqarrub, dekatnya diri kita kepada Allah. Maka turunan dari kata hasan itu adalah hasanah, yang nanti adalah ihsan. Ya, ihsan. Apa itu ihsan? Nabi Muhammad SAW menjawab sendiri ketika dilontarkan sebuah pertanyaan dari
malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia. Akhbirni 'anil ihsan. Al-ihsan kata Rasulullah apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah, engkau menjadikan segala aktivitas kehidupan, ya, perilaku, kegiatan-kegiatan itu apa? Sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Jadi ketika menatap ibadah, mendengar ibadah, berbicara ibadah. Inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ya. Karena di situ terdapat nilai pahala ketika melihat yang baik, mendengar yang baik, berbicara yang baik, dan juga merasakan perkara-perkara yang baik di dalam hati kita. Ya, di situ timbul perasaan kita ini diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diawasi oleh Allah sekalipun engkau tak mampu melihatnya. Nah, itu adalah konsep dari apa? Dari ihsan. Ya. Nah, tadi dibahas tentang salat juga, bahwasanya kalau kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ankabut, ya Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat seorang yang benar itu apa? Bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsy, yaitu fitnah, syahwat, dan juga mungkar. Ini kalau betul salatnya. Maka kita lihat salat orang yang beriman di dalam kurikulumnya ahli surga. Surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntungnya orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh beruntung. Ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, orang yang beruntung dalam keimanannya, ini adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka di antara perkara untuk mendapatkan kekhusyuan salat, itu adalah memahami apa yang sedang kita kerjakan dan mengilmui apa yang sedang kita lakukan. Dan sungguh benar firman Allah, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah, di antara tadi disebutkan, kita diberikan dan dikaruniai beberapa anggota tubuh yang melekat pada fisik kita, seperti halnya mata. Dan masing-masing itu adalah amanah yang harus dijaga. Kalau amanah dia punya fungsinya tersendiri dan tidak boleh dialihkan fungsi tersebut ya kepada yang lain. Ya, maka di sini fungsi mata Allah katakan di surah An-Nur, ya. Di surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 30 dan 31. Di mana ayatnya di sini dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak, ya. Ini ayat 30-nya. Kullil mu'minin, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim. Ya, orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, yaghuddu, tundukkan min absarihim, pandangan-pandangan mereka. Wa yahfadzu furujahum, dan jaga ya apa yang telah Allah karuniakan pada dirinya. Nah, berupa kemaluan. Dzalika azka lahum. Ya, demikian itu lebih suci bagi mereka. Nah, ya. Jadi di sini laki-laki yang beriman, ya, laki-laki yang memiliki iman yang didukung oleh cahaya dari peningkatan takwa, maka dia akan senantiasa menjaga pandangannya dan menjaga perkara-perkara lain yang Allah telah karuniakan pada dirinya. Karena yang namanya cahaya akan menyinari kepada kebaikan yang disebut dengan cahaya keimanan dalam dirinya. Sehingga memandang ya, itu memandang yang baik. Semakin kuat dia belajar dan benar pemahamannya, maka tatkala melihat sesuatu yang tidak benar, ya,
ukurannya itu ada di dalam keimanannya. Akhirnya keimanan membimbing dia dan memalingkan pandangannya kalau apa yang dia lihat itu berupa keburukan. Nah terus bagaimana? Apakah ada juga perintah untuk yang perempuan? Teman-teman lihat halaman ayat 31. Itu panjang, lebih panjang dari ayat 30. Kullil mu'minat. Sama, memiliki perkara yang sama ketika Allah memberikan perintah, ketika Allah memberikan larangan. Nah, baik kepada laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki potensi yang sama. Ya, baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama. Itu apa? Melihat perkara yang tidak baik. Banyak sekarang. Apalagi ketika kita hidup di zaman penuh dengan kemajuan. Ya, anak-anak perempuan ya, melihat grup-grup band Korea dan yang semisalnya. Yang laki-laki pun demikian. Ya, Allah musta'an. Seorang ahli bahasa Abu Hayyan Al-Andalusi menjelaskan ayat di atas. Ya. Kenapa Ghaddul Basar itu didahulukan ketimbang menjaga kemaluan? Quddima Ghaddul Basari ala hifdzil faraj. Ya. Li'anna nazara, ternyata karena yang namanya melihat itu apa? Bariduz zina. Bariduz zina. Pengantar. Barid, kalau roknya yang panjang kan tukang pos ya, secara letterlock nih. Tukang pos. Kan tukang pos itu fungsinya atau pekerjaannya mengantar. Nah, pengantar juga bisa kita jadikan terjemahan untuk kata barid. Nah, ini ya. Li'anna nazara bariduz zina, pengantar kepada zina itu berawal dari mata. Ya. Waraidul fujur, raid itu adalah pemandu, pemandu kepada hal kemaksiatan, ya. Wal balwa, dan juga musibah-musibah, ya. Fihi asyaddu wa aksaru, padanya terdapat perkara yang berat dan tentunya lebih banyak, ya. Effort usaha yang dibutuhkan untuk menjaganya, menjaga mata, terlebih di zaman sekarang dan di negeri yang kita tempati ini. Faqala Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya. Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ini guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu, maka sesungguhnya siapapun yang menjaga kemaluan dan juga penglihatannya, tahura minal khubsi alladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish. La ilaha illallah. Ya. Tahura minal khubsi, maka dia suci dari apa? Kotoran-kotoran yang mana ahlul fawahish, ahli maksiat, ya, ahli maksiat itu mengotori jiwa mereka dengan kotoran-kotoran ini. Ya, ketika dia mensalah fungsikan matanya. Wa zakat a'maluhu, dan ketika seseorang telah menjaga penglihatan dan farajnya, akan suci juga amalannya. Nah, ya, akan suci juga amalannya. Bisababi tarkil muharram, dengan sebab meninggalkan perkara yang diharamkan. Alladzi tatma'u ilaihi an-nafsu, yang mana jiwa itu tatma, ingin kepadanya. Wa tad'u ilaihi, dan yang namanya jiwa selalu menyeru kepada yang enak-enak, ya. Maka di sini perkataan indah, faman taraka syai'an lillah, maka siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, Allah akan gantikan darinya sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah. Jadi perkara kemaksiatan bukanlah perkara yang sepele, terlebih di zaman saat ini. Ya. Kemaksiatan itu masuk kepada perkara, ya, zina di zaman saat ini. Dan yang namanya
Maksiat itu adalah dosa yang bisa mematikan hati. Sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak pernah ya melantunkan sebuah syair, dan syair ini ada di dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnul Qayyim. Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala mengatakan ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Sungguh aku melihat dosa-dosa telah mematikan hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha, dan terus-menerus melakukan dosa itu akan mendatangkan kehinaan. Wa tarkuz dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa itu adalah kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sangat-sangat baik bagi dirimu untuk meninggalkannya. Nah, ya. Wa hal afsadad dina illa al-muluk, dan tidak ada yang merusak agama melainkan raja-raja. Ya. Raja-raja di dalam diri kita itu apa? Hati. Ya, nah, hati. Wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan ulama yang jelek dan para ahli ibadah yang tidak berilmu ini pun juga bisa menjadi penyebabnya. Ya, betapa banyak di zaman sekarang ya berlabel ustaz tapi penuh dengan kemaksiatan, tidak sesuai dengan perkataan. Ya. Nah, berikutnya di sini dikatakan walidza kana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni min fudulil kalam wan nazar wa ghairi dzalik, dan oleh sebab itu ya ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan ya, di antara tanda baiknya Islam seseorang itu apa? Meninggalkan perkara yang enggak bermanfaat. Jadi intinya di situ. Perkara yang enggak bermanfaat itu harus ditinggalkan. Perkara yang mubah walaupun mubah. Nah, jangan sampai terlena kepada perkara-perkara yang mubah. Jadi yang namanya kemunduran iman itu sering tak terasa karena apa? Dia bertahap sedikit demi sedikit meninggalkan apa? Perkara-perkara sunnah. Ya, meninggalkan membaca Al-Quran. Meninggalkan banyak ketaatan-ketaatan. Dengan berbagai macam alasan. Lalu akhirnya dia pun terbiasa dengan perkara-perkara yang makruh. Cuman makruh. Cuman sunnah. Ini mubah, nggak apa-apa dikerjakan. Akhirnya mereka sibuk dengan perkara-perkara tersebut. Akhirnya mulailah terbiasa dengan perkara yang haram. Ya, karena dia telah meninggalkan perkara-perkara yang baik. Ya, yaitu perkara-perkara sunnah. Dan inilah yang disebut sebagai cara syaitan dalam menggoda manusia. Karena mereka teramat sabar untuk menggoda manusia. Diberikan alasan-alasan seolah benar. Ya, makanya ketika didatangkan nasihat kebenaran kepada ahli maksiat, dia akan menganggap perbuatannya itu adalah perbuatan yang benar dan berplaying victim lah mereka. Dan itu luar biasanya mereka. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa aktsarul ma'as min fuduril kalam. Nah, termasuk di antara perkara yang tidak bermanfaat ini adalah banyak bicara. La ilaha illallah. Ya. Ini sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Min fitnatil alim, di antara bentuk fitnah seorang alim itu apa? Al-kalam ahabbu ilaih. Yaitu berbicara lebih dia sukai daripada as-sukut, daripada dia mendengarkan. Ya. Wan nazar pun berlebihan dalam melihat juga sama. Ya. Nah, maka hati-hati. Hati-hati ketika apa? Wah, ingin rihlah jalan-jalan itu perkara yang mubah. Nah, tapi bisa memastikan di tempat kita pergi, tempat kita ingin melihat yang baik-baik, itu memang isinya yang baik-baik gitu. Dan lain dari lainnya. Nah. Qala Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berkata, ya, aktsarul ma'asi. Aktsarul ma'asi, kebanyakan maksiat itu ya, innama tawalludaha. Tiada lain dia lahir min fudulil kalam, la ilaha illallah. Ya, dia lahir dari banyaknya berbicara, wan nazar, dan juga melihat. Wa huma awsa'u madakhil syaitan, dan keduanya yaitu apa? Berlebihan dalam berbicara dan melihat, ini adalah pintu masuk syaitan yang awsa', paling luas. Fa inna jari hatayhima,
fa inna jarihataihima. Karena sesungguhnya dua orang yang melakukan perkara tadi la yamillani, nggak akan pernah bosan. Ya, scroll terus ya, Instagram, TikTok ya. Itu sosial media bahasa Arabnya hisab tuh, karena akan dihisab apa yang dia lihat. La ilaha illallah. Wala yas'aman. Dan yang namanya jiwa nggak pernah jemu dengan hal tersebut. Yang dilihat yang perkara yang enak-enak bagi jiwa. Baik, ya. Maka di sini nasihat dari beliau sebagai penutup, fayam bagi alal abdi ayyakuna akilan kayyisan. Maka sudah semestinya atas orang hamba itu agar dia menjadi akilan, betul-betul orang yang berakal. Makanya setiap ibadah di dalam Islam syarat sahnya apa? Berakal. Ya, berakal. Itu. Zaman sekarang ini adalah zaman yang darurat akan perkara ini. Ya. Nah, baik yang belum mengaji maupun yang sudah mengaji, hatta sekalipun yang sudah berilmu teranggap sudah berilmu di tengah masyarakat, masih bisa terfitnah dengan syahwat-syahwat seperti ini. Ya. Nah, maka sudah semestinya bagi orang ya, itu untuk apa? Menggunakan akalnya menjadi orang yang cerdas, kayisan orang yang cerdas. Dan jangan lupa libatkan Allah, fayas'alullah, dan minta kepada Allah, yaitu apa? As-sabra, kesabaran, wa najata, keselamatan, wa ayyaqta'a kulla at-turuq al-mu'dayah. Ya. Nah, dan juga kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala memutus yaqta'a seluruh jalan kullat turuq, jalan-jalan al-mu'addayah yang bisa mengantarkan lidiya'i nafsih, kepada kesempitan jiwa, wa fujuri, dan juga yang bisa mengantarkan kepada apa? Kemaksiatan-kemaksiatan jiwa. Ini kita minta kepada Allah agar Allah memutus jalan-jalan tersebut. Fadinul abdi ra'su malih. Maka agama seorang hamba itu adalah ra'su malih. Ra'su mal itu adalah modal, teman-teman. Ya. Nah, ini perkataannya bagus. Fadinul abdi ra'su malih wa fidiyai khasaratud dunya wal akhirah, la ilaha illallah. Ya. Maka di dalam penyanyiaan modal tersebut, nah ini maksudnya apa? Seorang hamba masa mudanya dihabiskan untuk nongkrong saja di kafe, coffee shop, jalan-jalan, tidak dihabiskan duduk di majelis ilmu yang rutin membahas kitab para ulama, ya, hanya sebatas keluar masuk kajian tematik dan yang semisalnya, gitu. Akhirnya terombang-ambing di dalam lautan pergaulan anak muda. Ya, akhirnya apa? STMJ itu, salah terus maksiat jalan. Lah, ilaha illallah. Nggak ada itu, nggak ada. Ya, karena sebelumnya kita udah belajar kaidah yang kelima, teman-teman, dalam penyucian jiwa. Ada takhliyah dan tahliyah tuh. Nah, ya, semoga teman-teman masih ingat dan nanti bisa dibuka lagi. Takhliyah itu apa? Mengeluarkan diri dari apa? Dosa-dosa. Baru setelah itu tahliyah, menghiasi dirinya dengan ketaatan-ketaatan. Bukan STMJ, berjalan seiringan. Nah, ya. Dan menganggap perkara itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak begitu konsepnya. Memang betul, ya. Pada awalnya masih melakukan dosa. Emang layaknya kita semua adalah hamba Allah yang tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan maupun dosa. Tapi harus ada usaha untuk melepaskan jerat-jerat dosa tersebut, ya. Agar bermanfaat ketaatan yang kita lakukan. Maka di dalam menyia-nyiakan modal itu terdapat kerugian di dunia maupun di akhirat. La siyama fi zamanina, ya, apalagi di zaman kita sekarang. Alladzi waqa'at fihi fitan, yang terjadi di dalamnya itu fitnah-fitnah 'alan nas, ya, kepada manusia, kawaqil matar, fitnah tersebut datang seperti turunnya hujan deras, ya. Wan fatahat fihi abwabus syubhat, dan di zaman sekarang pun apa? Terbuka pintu-pintu syubhat dan juga syahwat, ya. Sosial media, tempat tongkrongan, pergaulan-pergaulan anak sekarang, ya. Ma'a hadhil ajhizah, ya. Bersamaan hal ini juga dibarengi perkembangan apa? Al-ajhizah al-hadisah, yaitu teknologi modern. Ya, teknologi modern.
wal mawaqi al masbuh, situs-situs tercela, ya situs judi online ya kan. Nah, itu juga ada tuh. Nah, ya, tantangan terbesar juga. Wal baromij, acara-acara munharifah, konser, ya kan. Wah, luar biasa. Banyak. Ketika anak pondok pesantren libur, ada acara konser masuk ikut ya. Konser grup band ini itulah gitu ya. Nah, ikut. Nah, hatta saqat katsiran minan nas, sampai tergiringlah kebanyakan dari manusia ilal ghiwayah, kepada kesesatan, ya. Wasarafathum, dan kesesatan tersebut memalingkan mereka anil hidayah, dari hidayah Allah. Tentunya kita di sini terus meminta kepada Allah, nas'alullah al-afiyah. Kita meminta yang namanya apa? Ah, afiyah. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 6 hal, ya, jika kita menjaminnya, maka Rasul menjamin perkara tersebut juga untuk kita. Itu apa? Jujur ketika berbicara, jujur ketika kita berbicara. Allah akan berikan surga. Tepati janji. Allah akan berikan surga. Ini jaminan dari Rasulullah ketika kita apa? Bisa menjamin perkara ini, jujur dalam berbicara, menepati janji. Yang ketiga, menunaikan jika diberikan amanah. Yang keempat, menjaga kemaluan, maksudnya tidak berzina. Ya. Yang kelima, menundukkan pandangan. Ini 2 hal yang tadi disebutkan ya di kaidah ini. Dan yang keenam ya, itu apa? Menahan kedua tangan dari hal-hal yang dilarang. Ini Rasulullah. Maka ketika kita bisa melaksanakan keenam tadi, Rasulullah menjamin, ya, Allah akan memberikan surga untuk orang-orang ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat insyaallah. Besok hari Ahad kita lanjutkan ke kaidah yang ke-7 teman-teman. Masya Allah ini temanya. Tadzakurul maut, yaitu mengingat kematian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.